Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama 3 pekabaran kosmis. Pelajaran kedua, sebuah momen takdir. Sahabat petang. Ayat hafalan, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Wahyu 14 ayat 14 dan 15. Allah selalu berbicara kepada umatnya, memberikan mereka kebenaran apapun yang relevan yang perlu mereka dengar pada saat itu. Mulai dari peringatan mengenai air bah, sampai pada kedatangan Yesus yang pertama, hingga pada penghakiman pra-advent, sampai pada peristiwa-peristiwa akhir sebelum kedatangan Kristus. Allah telah berbicara kepada kita. Dalam hari-hari terakhir dari sejarah manusia ini, Dia telah mengirimkan pekabaran yang khusus kepada dunia dan kepada umatnya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Dia menggambarkan pekabaran ini di bawah oleh 3 malaikat yang terbang membawa pekabaran yang penting, pekabaran akhir zaman kepada seluruh dunia. Pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran belas kasihan Yesus yang terakhir, pekabaran yang menuntun kita dari percaya pada kebenaran kita sendiri untuk percaya pada kebenaran Yesus yang membenarkan kita, yang menguduskan kita, dan pada akhir zaman memuliakan kita. Namun, seperti biasa, kita harus memilih Kristus, berserah kepadanya dan percaya kepadanya. Dan pilihan yang kita buat saat ini tentunya mempengaruhi pilihan yang kita buat dalam krisis terakhir di depan kita. Jadi, sekaranglah saatnya untuk bersedia. Adapun pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Kitab Wahyu adalah kitab yang kontras. Masing-masing dari yang kontras ini mengundang kita untuk membuat pilihan-pilihan kekal. Kita akan menyembah naga atau anak domba. Kita akan menerima tanda binatang atau materai Allah. Apakah kita akan jatuh ke dalam penipuan-penipuan licik dari perempuan berbaju merah ungu, pergerakan palsu iblis, atau kita akan berjalan dengan perempuan berbaju putih, gereja Allah yang benar? Apakah kita akan menerima pengajaran-pengajaran yang menipu dari Babel spiritual, atau kita akan bersuka cita dalam kebenaran yang mengalir dari Yerusalem baru? Pekan ini, secara khusus, kita akan mendalami 2 penuaian dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Itu adalah penuaian gandum emas yang dikumpulkan ke dalam lumbung Allah, dan penuaian anggur berdarah yang dikilang dalam kilangan anggur murkanya. Di seluruh kitab suci, Allah menggunakan lambang penuaian untuk menggambarkan selesainya pekerjaan rahmat Allah di dalam jiwa. Bila mana pekerjaan itu selesai dan Injil dikumandangkan kepada segala bangsa, tiba kesudahannya. Injil Markus menerangkannya dalam cara ini. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus menambahkan, waktu menuai ialah akhir zaman. Sebelum kembalinya Yesus, setiap manusia di planet bumi akan memiliki kesempatan yang masuk akal untuk merespons akan kasih-Nya, menerima anugerah-Nya, dan berjalan dalam kebenaran-Nya. Pekan ini kita akan mendalami tuaian akhir di bumi dan menemukan bagaimana kita dapat menjadi bagian dalam tuaian gandum emas dan bukan anggur berdarah. Pekan ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita dalam mempelajari kitab Wahyu, dan kita akan mempelajari bersama-sama pilihan-pilihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satunya adalah pilihan kekal. Apakah pilihan kekal tersebut? Ketika kita membaca Matius 24 ayat 14 dan kita bandingkan dengan Wahyu 14 ayat 6, ada janji di sana. Janji apakah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya mengenai penyebaran Injil di seluruh dunia tepat sebelum kedatangannya kembali? Dan bagaimanakah Allah membentuk tabiat kita selagi kita ada di dunia ini? Apakah sarana yang Allah gunakan bagi kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia? Apakah yang dapat kita lakukan untuk sepenuhnya mengizinkan Roh Kudus mengubah akan kehidupan kita menjadi seperti Yesus? Dan di dalam Wahyu pasal 14, fokus pelajaran kita sepanjang minggu ini, kita akan pelajari bagaimana kembalinya anak manusia tersebut. Menurut kita, mengapa Yohanes menggunakan akan gelar ini untuk Yesus? Kita juga akan mempelajari mengenai penghakiman surgawi. Apakah di surga sudah terjadi penghakiman? Penghakiman seperti apakah yang ada di dalam kerajaan surga? Dan bagaimanakah kita hubungkan
antara Wahyu 14 dan juga Daniel pasal 7 terkait dengan penghakiman ini? Dan apabila kita terus setia kepada Tuhan sebagai umat-umat Tuhan, ada yang akan kita terima manakala kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Apakah hal yang akan kita terima tersebut? Dan mengapa kita harus terus beriman di dalam Tuhan? Di dalam Wahyu pasal 14 juga kita akan menemukan ada dua tuaian. Dua tuaian apakah itu? Dan apakah yang bisa kita pelajari terkait dengan dua tuaian ini? Mengapa kita harus menggunakan pilihan kita dihubungkan dengan pelajaran mengenai tuaian ini? Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita kembali meluangkan waktu kita pada minggu ini setiap hari di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya, untuk kita dapat merenungkan, mempelajari akan pelajaran firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat, sehingga kita akan terus dikuatkan, iman kita akan terus diteguhkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kedua, sehingga kami akan terus dikuatkan. Kami akan terus ada di dalam Tuhan di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi di dunia ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.